Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan yang paling banyak dilakukan terutama buat para YouTuber pemula yang mungkin baru main YouTube. Mereka tidak tahu konten apa yang boleh diupload dan konten apa yang tidak boleh diupload. Atau bisa dibilang konten yang bisa dimonet atau konten yang tidak bisa dimonet. Jangan sampai salah, karena kita akan sia-sia ya kalau kita upload konten dan ternyata konten yang kita upload itu tidak bisa dimonetisasi. Kita sudah capek-capek mengejar syarat dari 0 subscriber sampai 1000 subscribe dan dari 0 jam tayang sampai 4000 jam tayang, tetapi setelah kita dapatkan channel kita tidak bisa dimonetisasi. Nah, maka dari itu di saat kita membuat channel, mungkin kalaupun kita tidak tahu, kita bisa bertanya pada orang yang tahu. Nih, saya upload kontennya seperti ini. Apakah nantinya bisa dimonet atau tidak? Karena saya paling kasihan ada kawan kita nih, di saat sudah mendapatkan syarat monetisasi, tetapi di saat daftar monetisasi ditolak. Nah, kasihannya kenapa? Karena ya mungkin mereka sudah mengorbankan waktu, setiap malam harus begadang, kunjung sana, kunjung sini, tetapi hasilnya sia-sia. Maka dari itu jangan sampai melakukan kesalahan ini, karena kesalahan ini mungkin dianggap sepele oleh kawan-kawan yang mungkin baru main YouTube. Lebih baik tanya dulu sama orang yang tahu, ataupun ya memang kalau kita tidak bisa atau tidak berani memunculkan wajah di dalam konten kita, ya kita bisa buat konten seperti konten ngevlog ataupun yang lainnya. Dan kalaupun kita ingin menggunakan video orang lain, mau tidak mau harus mau memunculkan wajah kita di dalam video tersebut. Itu lebih aman. Kenapa? Karena kita menggunakan video reaction, dan reaction pun itu bisa jadi aman ataupun tidak aman. Kenapa? Kalau kita mereaction video seseorang atau video channel lain, tetapi kita tidak memberikan narasi atau tidak menjelaskan apa sih isi dari konten yang kita reaction tersebut, kita hanya diam dan kita hanya menyuguhkan video orang yang video channel lain yang kita ambil dan kita reaction. Nah, itu pun akan dianggap konten digunakan ulang. Maka dari itu, di saat kita upload video orang lain atau upload konten seperti konten-konten game, pengajian, ataupun konten-konten yang lainnya, mau tidak mau kita menjelaskan. Baca dulu sebelum kita upload itu, isi kontennya tentang apa nih. Mungkin kita tahu, kita sambil menjelaskan, nah, penjelasan dari konten yang kita upload itu isinya apa sih. Nah, kita bisa jelaskan, nah sesuatu setidaknya ada penonton yang paham bahwa isi yang kita jelaskan tersebut sesuai dengan konten yang kita reaction. Nah, jadi jangan salah ya, untuk konten reaction pun memang ada yang aman, ada yang tidak. Kalau kita hanya memunculkan wajah kita, tetapi kita tidak menjelaskan konten yang kita ambil dan kita simpan di samping video kita nih, kita diam aja di sini, lalu videonya mutar ya, dan narasi suara kita tidak muncul sama sekali, itu pun akan rawan ditolak monetisasi. Jadi dari sekarang nih, mungkin kalau yang udah terlambat mungkin ya bisa diperbaiki dari sekarang. Mungkin konten apa yang aman untuk nanti dimonetisasi, karena saya juga merasa gimana ya kalau melihat ada kawan kita yang ditolak monetisasi. Kasihan. Kenapa kasihan? Ya itu tadi, pengorbanan kita itu memang sangat-sangat sulit di saat mengejar syarat monetisasi. Jadi buat sahabatku yang mungkin saat ini gagal monetisasi atau ditolak monetisasi karena kontennya itu betul-betul konten yang dianggap digunakan ulang semua nih, mau tidak mau kita harus bersihkan. Resikonya apa bah? Ya resikonya itu jam tayang kita akan hilang semua karena videonya dihapus, dan kita berjuang lagi mengupload video yang original, mengejar syarat yang 4000 jam waktu tonton. Kalau masalah subscriber itu tidak akan hilang ya,
meski video kita itu dihapus. Karena walaupun kita mengajukan banding, kalau memang kontennya itu betul-betul bukan konten kita, itu akan dianggap konten tidak bisa dimonetisasi dan banding pun ditolak ya. Kalau misalkan dari sekarang nih, buat sahabatku yang mungkin channelnya ditolak, mau tidak mau kita hapus aja semua konten ya, semua konten hapus dan kita buat konten. Kalau memang kita mau buat reaction seperti itu yang saya jelaskan, buat video kita dan kita menjelaskan isi kontennya, dan setidaknya beberapa menit kita munculkan video orang itu, lalu kita berikan narasi lagi. Jadi jangan terlalu sering muncul video orang lain tersebut ya. Jadi narasi suara kita juga harus muncul lebih aman. Coba aja lihat video-video reaction yang mungkin mereka sudah dimonetisasi ya, itu mereka memunculkan wajah dan menjelaskan konten tersebut. Kalau memang saya mau upload konten original aja biar nanti aman, itu alangkah bagusnya. Konten yang original itu akan aman ya. Memang konten yang original itu ya perjuangannya juga betul-betul sulit, apalagi kita dari nol, kita mencari penonton yang baru. Tapi suatu saat kalau kita rutin upload dan penonton menyukai dengan konten-konten yang kita suguhkan, saya yakin untuk syarat monetisasi akan kita dapatkan. 3 bulan ya, apabila channel kita ditolak, 3 bulan kita diberikan waktu untuk bisa daftar lagi. Nah, setelah 3 bulan nih, ternyata kita sudah bisa tembus lagi 4.000 jam tayang atau 3.000 jam tayang. Di situ ada tulisan daftar kembali ya, daftar kembali. Baru kita bisa daftar ya. Memang kalau memang belum dapat syarat tersebut, itu belum akan muncul untuk daftar sekarang. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat semua sepelekan ya. Di sini Abah sering menjelaskan, karena kenapa? Bukannya Abah sok tahu ataupun ya dibilang Abah sok pintar, bukan, tapi Abah merasa kasihan. Kasihannya kenapa? Ya itu tadi, perjuangan kita sebagai YouTuber pemula itu betul-betul sangat pedih ya. Mengejar syarat monetisasi, harus kita saling mengunjungi ke kawan-kawan yang lainnya. Kita berharap kita bisa cepat dapat syarat monetisasi, tapi setelah dapatkan syarat monetisasi channel kita gagal. Jangan sampai hal itu terjadi. Ini kesalahan fatal. Lebih baik dari sekarang, kalau mungkin yang kontennya masih sedikit nih dan kontennya itu bukan konten original, tanya sama orang yang tahu apa konten ini akan dimonetisasi atau tidak. Kalau memang tidak, hapus ya. Kalau memang tidak, kalau memang kata yang sudah paham, aman ini, kita bisa lanjutkan. Karena jangan sampai menyesal di ujungnya nanti ya. Nah, karena kita yakin semua YouTuber pemula ingin channelnya itu bisa lancar, tidak ada kendala di saat daftar monetisasi. Dan mohon maaf mungkin ya, di saat ada kawan kita yang ditolak monetisasi, mohon bersabar. Insya Allah mungkin ini ujian buat kita, siapa tahu kedepannya bisa lolos. Abah di sini hanya bisa membantu doa yang terbaik dan tidak bisa membantu apa-apa. Jadi yang memeriksa konten-konten kita itu bukan kita sebagai YouTuber pemula ataupun YouTuber yang membahas seputar YouTube, tapi yang memeriksa adalah dari pihak YouTube-nya ya. Ingat sekali lagi, jangan melakukan kesalahan seperti ini. Semoga aja bisa bermanfaat buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.